Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Jujutsu-san Chinoyon Kyodai. Anime ini rilis tahun 2023. Genrenya school, shoujo, dan juga slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya salah satu keluarga bernama keluarga Yuzuki, yang dimana di sana terdapat 4 laki-laki bersaudara, di mana yang pertama ada anak sulung bernama Yuzuki Hayato, umurnya 23 tahun, pekerjaannya sebagai guru di SMA. Terus anak yang kedua bernama Yuzuki Mikoto, umur dia 13 tahun, masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Lalu ada Yuzuki Minato yang berumur 12 tahun. Dia juga sama, masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Dan yang paling bungsu ini ada Yuzuki Gakuto, yang masih 6 tahun dan baru masuk SD. Di keluarga Yuzuki, emak dan bapaknya sudah meninggal. Entah kenapa alasannya belum diketahui. Hingga mereka menjalani hidup tanpa kedua orang tua. Setiap hari pun nampak sepi dan hidup mereka juga sangat sederhana. Di sana mereka lagi sarapan karena persiapan buat berangkat sekolah. Mikoto, ini orangnya suka bantuin si Hayato karena dia agak lebih sedikit dewasa daripada si Minato. Dia menyuruh Minato buat cepat-cepat pergi ke sekolah, tapi nampak dia nyantai-nyantai dulu. Minato punya pemikiran pengen seperti si Mikoto juga, bisa berguna di keluarga itu sampai mau membantu mengeringkan baju gitu. Cuma sama si Hayato tidak diperbolehkan karena dia belum percaya kalau si Minato itu bisa melakukannya. Alhasil dia pun berangkat ke sekolah bersama si Gakuto. Mungkin dengan dia mengantar Gakuto sekolah dia sedikit berguna. Nampak Gakuto juga tidak mau diperlakukan seperti layaknya anak kecil. Dia sudah masuk SD. Tak lama ada tetangga yang mau berangkat bareng. Di sana ada Uta dan juga Wuka. Mereka sering berangkat bareng karena Uta dan Minato sama-sama masih SMP. Tak lama kemudian Uta keinget kalau hari ini ada PR matematika. Mereka berdua belum mengerjakannya. Alhasil dia mempunyai cara untuk meminta contekan kepada teman sekelasnya. Terlihat di sana Gakuto sedang memandangi papan berita. Entah apa yang dia lihat. Sampai di sana langsung saja si Minato menyalin jawabannya tersebut seperti orang yang tidak berdosa, dengan santuinya menyalin seperti itu. Setelah itu ada kakaknya baru nyampe ke sekolah. Padahal katanya Mikoto itu suka datang lebih awal, tapi sekarang nampak dia tidak seperti biasanya. Karena mungkin tadi dia membantu si Hayato dulu. Si Minato tidak menganggap si Mikoto itu sebagai kakaknya. Padahal mereka berdua adalah saudara kembar. Mikoto juga baru kelas 1 SMP. Mereka berdua berbeda 11 bulan doang. Terus si Mikoto pun masuk ke kelasnya si Minato. Pas masuk ciwi-ciwi auto pada tertarik sama si Mikoto ini. Dia ke situ mau memberikan baju olahraganya. Katanya tadi ada di atas mesin cuci. Dia berpikir si Mikoto ini telah mengeringkan bajunya itu, tapi tetap saja itu orang kagak mau menganggap si Mikoto sebagai kakaknya. Padahal dia sudah diselamatkan. Kalau kagak ada baju olahraga, dia bisa-bisa dihukum. Di sisi lain Hayato kelihatan mengantuk di kantor, padahal dia lagi makan. Dibangunin sama guru yang lain, kelihatan Hayato kecapean. Ditambah dia katanya belum terbiasa menjadi wali kelas. Dia juga menulis soal buat anak-anak. Sampai larut malam. Dia juga kudu merawat adik-adiknya, terutama yang masih SD. Katanya yang paling sulit. Mereka berdua merasa si Hayato ini sudah layaknya umur 40 tahun. Bukan 23 tahun. Tanggung jawabnya udah macam orang tua banget. Dia harus melakukan apa yang telah orang tuanya lakukan kepada si Hayato waktu dulu. Biar adik-adiknya tidak kecewa. Teman-temannya langsung menawarkan pertolongan jikalau dia membutuhkan. Malam harinya tepat pukul 2:30 si Minato habis dari kamar mandi. Dia melihat kamar si Hayato masih terbuka. Pas dia samperin nampak dia ketiduran di atas meja kayak begitu.
Hayato sudah mengatur jamnya pagi-pagi, namun tiba-tiba besoknya dia auto kesiangan. Dibangunkan gara-gara mencium bau yang tidak sedap. Pas disamperin si Minato yang menggantikannya masak. Kelihatan masakannya hancur banget. Tentu Hayato marah besar karena alarmnya dimatikan. Pasti ini ulah daripada si Minato. Tapi sama si Mikoto dimakan walaupun kagak sehat katanya kalau udah gosong kayak begitu. Karena sudah dimarahin alhasil si Minato pun karena kesal dia langsung pergi berangkat ke sekolah. Di kelas nampak dia dari kemarin bete terus kelihatannya. Tiba-tiba saja dia ngajakin si Uta buat main game sehabis pulang sekolah. Namun dia mau latihan karate. Hasil dia pulang sendirian dan bosen gitu. Nah di sana ada Gakuto yang lagi lihat papan berita yang mana dia dari kemarin liatin itu mulu. Ternyata di sana ada info mengenai tentang festival kembang api. Terlihat Gakuto pengen ke sana, namun dia masih pura-pura kagak mau kayak begitu. Dia sebenarnya pernah sekali melihat sewaktu kecil. Cuma lupa-lupa inget gitu kalau masih kecil. Jadi dia pengen lihat lagi sekarang ini. Nah si Minato mempunyai rencana kalau dia bakalan pergi ke sana bersama Gakuto. Dia merasa kagak mungkin sekarang Hayatonya pasti lagi sibuk, apalagi udah jadi wali kelas. Katanya dia bakalan pergi bersama si Minato saja. Dia sudah SMP, naik kereta bisa dia lewati, tapi syaratnya si Gakuto kagak boleh ngasih tahu kepada si Hayato dan juga Mikoto. Nanti bakalan ribet. Gakuto setuju, terlihat dia sangat senang banget. Dia berpikir dengan dia bisa mengajak adiknya, Hayato bisa menganggapnya udah gede. Kagak dianggap sebagai anak kecil lagi. Malam harinya Gakuto dan Minato sedang menghitung uang di kamar. Nampak si Minato mengeluarkan semua tabungannya buat pergi ke sana. Dia butuh uang sebanyak 200 yen atau 500 yen. Kata Gakuto dia punya kalau segitu. Namun Minato akan menanggung semuanya. Di situ Mikoto diam-diam melihat mereka berdua. Esok harinya mereka berdua pun berangkat. Sesampainya di sana si Gakuto merasa terkejut karena banyak yang dagang di tempat itu. Karena kembang apinya jam 8 jadinya mereka main-main terlebih dahulu. Dia meminta buat jalan-jalan saja. Tapi pas ada tukang tangkap bola Gakuto main terus beli permen kapas. Nampak ini pertama kalinya si Gakuto makan permen kapas. Ini kalau mereka sampai ketahuan si Hayato bakalan dimarahin. Gakuto nanya sisa uang si Minato. Dia nampak santai. Uangnya masih cukup buat pulang, tapi dia harus menghemat mulai dari sekarang. Tak lama ada bapak-bapak sama anaknya lewat yang kelihatan bapaknya menyuruh anaknya buat memegang tangannya, biar kagak tersesat. Nah dia keingat masa lalu yang mana terakhir mereka melihat kembang api bersama emak dan juga bapaknya. Pada saat itu Hayato kagak ikut, karena dia lagi kuliah. Dan Gakuto juga masih kecil banget. Dia ingat dulu bapaknya pun pernah menyuruhnya untuk memegang tangannya biar tidak tersesat. Diturutinlah sama dia ya kan. Pas mau dilakukan juga kepada si Gakuto, tiba-tiba saja itu bocah kagak ada di tempat. Lantas si Minato langsung panik dong. Gakuto kagak ada bersamanya. Di sisi lain si Hayato baru pulang. Dia kelihatan kecapean, harus pulang ke sorean. Hayato mau langsung masak buat makan malam, tapi sebelum itu dia menanyakan si Gakuto dan juga Minato. Kata Mikoto mereka pasti lagi main di rumah tetangga. Sekalian si Hayato mau ngasih makanan juga ke tetangga tersebut. Pas beres dan ke rumah tetangga, kedua anak itu kagak ada di situ. Biasanya Gakuto sering dititipin main di sana. Ditanya sama si Uta sama adiknya mereka kagak tahu. Soalnya pulang sekolah pun mereka kagak bareng. Tak lama kemudian terdengar suara petasan. Katanya hari ini ada festival kembang api. Buka pengen lihat, cuma kata si kakek nanti saja tahun depan. Tak lama akhirnya Mikoto tahu bocah dua itu ada di mana, yaitu ke tempat kembang api tadi. Dia melihat adik-adiknya sedang ngomongin sesuatu kemarin malam. Hayato kagak percayakan hal ini lalu mereka berdua pun langsung berangkat ke sana. Di tengah perjalanan si Hayato mempertanyakan sikap si Minato. Mikoto yang mengerti menjawab kalau kemungkinan si Minato pengen dianggap jadi orang dewasa kayak si Mikoto.
dan kagak mau juga merepotkan si Hayato yang sedang sibuk. Tapi katanya dia sekarang malah yang merepotkan. Ini udah jadi sifat daripada si Minato. Sementara Minato masih terus mencari keberadaan si Gakuto sampai dia harus terjatuh macam itu, yang membuat kakinya sedikit terluka. Dia takut banget karena Hayato pasti bakalan marah kepadanya. Apalagi Gakuto masih kecil juga. Dibarengi dengan kembang apinya mulai menyala. Tak lama kemudian si Hayato pun datang menemukan si Minato. Dia sangat khawatir banget apalagi Minato juga terluka seperti itu. Cuma Minato sendiri malah khawatirnya sama si Gakuto. Dia harus ngomong dan meminta maaf kepada si Hayato. Tak berselang lama datanglah si Gakuto bersama si Mikoto. Minato langsung memeluknya seperti itu. Untung Gakuto tidak apa-apa gitu kan. Setelah kejadian itu mereka pun melihat kembang api bersama-sama. Si Hayato pun tidak mengungkit masalah si Gakuto hilang tadi. Hayato cuma bilang mereka harus kesini lagi tahun selanjutnya dan seterusnya. Walaupun nanti kemungkinan si Hayato memiliki pacar atau udah nikah, dia bakalan pikir-pikir lagi nanti. Lalu sekarang si Hayato mulai sedikit percaya dengan si Minato. Yang mana besok dia disuruh mengeringkan baju sama si Hayato. Dia besok agak siangan, pengen tidur lebih lama lagi. Minato auto kesenangan dan di sana Mikoto akan membantunya. Keesokan harinya terlihat Minato sedang mengeringkan baju. Dia nampak agak mau dilatih sama kakaknya. Berasa sudah bisa. Lalu Hayato menyuruhnya buat pada sarapan terlebih dahulu. Ohayo, Minato Ni-san. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf dari kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.